Beretika mempromosikan integritas dalam budaya perusahaan, nilai dan integritas. Praktik bisnis yang etis berakar pada nilai-nilai dan integritas yang memandu keputusan dan tindakan menuju tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Nilai-nilai dan integritas berfungsi sebagai pedoman moral, membentuk budaya organisasi, menumbuhkan kepercayaan, dan meningkatkan reputasi di antara pemangku kepentingan. Nilai-nilai organisasi menetapkan standar etika, mendefinisikan perilaku terhadap karyawan, pelanggan, mitra, dan komunitas untuk pertumbuhan dan kesuksesan yang berkelanjutan. Integritas dalam bisnis mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, menciptakan dampak positif pada masyarakat dan membangun hubungan jangka panjang. 2. Menerapkan etika. Kode etik. Penerapan etika memerlukan kode etik yang kuat yang menguruskan prinsip-prinsip etika, kebijakan, dan pedoman untuk pengambilan keputusan dan perilaku etis. Kode etik yang terdefinisi dengan baik mengkonsumsikan harapan, mendorong perilaku etis, dan memberikan kerangka kerja untuk mengatasi dilema etika dalam organisasi. Pedoman etis dalam kode etik mendorong budaya kepatuhan, integritas, dan rasa hormat, menumbuhkan lingkungan kerja yang positif, dan mengurangi risiko praktik yang tidak etis. Penegakan standar etika melalui kode etik memastikan konsistensi, menyelaraskan tindakan dengan nilai-nilai, dan menjunjung tinggi kepemimpinan yang etis, memimpin dengan memberi teladan. Kepemimpinan etis menentukan sikap di tingkat atas, menunjukkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas untuk menginspirasi perilaku etis di semua tingkat organisasi. Pemimpin yang memimpin dengan memberi contoh dan berperilaku etis akan menciptakan budaya kepercayaan, mendorong keterlibatan karyawan, dan mendorong kinerja organisasi menuju pertumbuhan berkelanjutan. Pemimpin yang etis memprioritaskan pengambilan keputusan yang etis, mempertimbangkan dampaknya terhadap pemangku kepentingan, dan menjunjung tinggi prinsip moral dan etika dalam situasi yang menantang. Tanggung jawab sosial melampaui keuntungan. Tanggung jawab sosial lebih dari sekadar keuntungan, menekankan komitmen organisasi terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pengembangan masyarakat untuk memberikan dampak positif. Memasukkan inisiatif tanggung jawab sosial ke dalam praktik bisnis, menunjukkan dedikasi terhadap nilai-nilai etika, mendorong perubahan positif, dan berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Terlibat dalam inisiatif tanggung jawab sosial akan meningkatkan reputasi merek, menarik konsumen yang sadar sosial, dan memperkuat hubungan dengan komunitas dan pemangku. Etika dalam tindakan. Studi kasus. Praktik bisnis yang etis dalam tindakan dapat dicontohkan melalui studi kasus yang menunjukkan keberhasilan penerapan strategi etis, pengambilan keputusan, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Studi kasus memberikan contoh nyata mengenai tantangan, dilema, dan resolusi etika yang menggambarkan pentingnya kepemimpinan etis dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai. Belajar dari studi kasus etika memberdayakan organisasi untuk mengantisipasi masalah etika, mengembangkan kerangka etika yang efektif, dan membangun ketahanan terhadap godaan dan praktik yang tidak etis. Menganalisis studi kasus etika menumbuhkan budaya dan perbaikan. Perusahaan dan pemangku kepentingan. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah sebuah entitas yang dibentuk secara kelompok atau perorangan yang dijalankan dengan motif melakukan aktivitas bisnis. Oleh karenanya, perusahaan wajib memiliki struktur dan organisasi yang jelas agar bisa menunjang tujuannya.
Pengertian pemangku keputusan. Pemangku kepentingan atau bisa juga disebut stockholder merupakan semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan, dan permasalahan yang sedang dibahas. Arti stakeholder adalah seorang pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Hubungan perusahaan dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan stakeholder merupakan salah satu bagian penting sebuah organisasi yang memiliki peran secara aktif serta pasif untuk menjalankan tujuannya. Stakeholder sendiri dapat kita ditemui dimanapun, terutama dalam sebuah kegiatan bisnis, sehingga setiap perusahaan tidak terlepas dari keberadaan tokoh penting tersebut. Dengan hadirnya stakeholder dalam kegiatan berbisnis akan diperlukan untuk memberikan sebuah bantuan untuk mengembangkan sebuah tujuan dari perusahaan tersebut. Hubungan dari sebuah perusahaan dengan para stakeholder memiliki pola hubungan yang selalu mengalami perubahan yang dinamis seiring dengan berjalannya waktu. Hubungan perusahaan dengan stakeholder. Inaktif, hubungan tidak aktif. Pada hubungan ini, pihak perusahaan meyakini bahwa mereka dapat mengambil serta dan membuat keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan dampak yang akan timbul terhadap pihak lain. Reaktif, hubungan yang reaktif. Pada hubungan ini, pihak perusahaan sangat amat cenderung untuk mempertahankan diri, juga hanya bertindak di saat dipaksa untuk melakukan sesuatu. Peran stakeholder dalam perusahaan: membuat keputusan, manajemen langsung, pendukung keuangan, tanggung jawab sosial perusahaan. Fungsi setiap jenis stakeholder dalam perusahaan: pemilik, owner atau pemegang saham, mengeluarkan uangnya sebagai modal untuk membiayai usaha tersebut, karena ketika mereka memiliki keyakinan bahwa kelak di kemudian hari akan mendapatkan imbalan atau keuntungan. Karyawan, employee, SDM, atau orang yang diangkat dan ditugaskan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada kinerja seluruh karyawan, baik secara individu maupun secara kelompok, serta baik secara kualitas. Kreditor, the creditor, lembaga bagian keuangan atau individu yang memberikan sebuah pinjaman kepada perusahaan kreditor sebagai pemberi pinjaman. Umumnya mengajukan beberapa persyaratan tertentu untuk meyakinkan bahwa uang yang mereka pinjamkan kelak serta akan mendapatkan kembalikan atau imbalan tepat waktu sesuai jumlah dan berikut prestasinya. Pemasok, supplier. Pemasok menjadi partner kerja yang berperan penting dari perusahaan yang siap memenuhi ketersediaan bahan baku. Maka dari itu, kinerja dari sebuah perusahaan juga sebagian tergantung terhadap kemampuan pemasok dalam mengantarkan bahan baku dengan tepat waktu. Pelanggan, customer, pelanggan merupakan target dari suatu perusahaan untuk menjual hasil produksinya. Untuk menarik para pelanggan, suatu perusahaan yang harus menyediakan produk dan layanan yang terbaik serta harga yang bersahabat. Dengan memahami pelanggan, perusahaan akan lebih fokus dalam memberikan produk dan jasa yang mereka diinginkan dan diharapkan oleh para pelanggan mereka. Pesaing. Kesuksesan dari sebuah perusahaan biasanya tergantung pada pengetahuan karyawan tentang para pesaing dan peranan yang mereka mainkan dalam berbisnis. Bentuk yang paling umum dari adalah para pesaing langsung. Pesaing langsung tersebut menyediakan sebuah produk atau jasa yang sama dalam industri seperti yang diproduksi oleh perusahaan. Jenis-jenis stakeholder berdasarkan posisi dan kekuatannya. Stakeholder utama, primer. Stakeholder kunci, stakeholder pendukung.
Jenis-jenis stakeholder dalam dunia bisnis. Internal stakeholder, external stakeholder. Pihak yang termasuk ke dalam kategori stakeholder: investor dan kreditur, pegawai atau karyawan, pemasok atau sumber daya, konsumen, dan juga komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamim akan menjelaskan tentang teori globalisasi dan etika bisnis. Pengertian, menurut Max Tekos, globalisasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian motif sosial, politik, budaya, teknologi, dan etika dan ideologi seluruh dunia yang menciptakan masyarakat sipil di seluruh dunia yang berada di luar kapasitas negara-negara manapun untuk mengendalikan. Peran etika bisnis dalam globalisasi. Etika bisnis berperan penting dalam menjaga ketertiban bisnis di era globalisasi. Kode etik diperlukan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak pengusaha konsumen. Beberapa isu etika dalam bisnis. Isu internasional, alih daya, pemindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. 2. Standar dan kondisi kerja, untuk menjelaskan tugas yang harus dilakukan dan apa yang diharapkan perusahaan dari mereka. Standar kerja dapat mencakup berbagai aspek seperti kualitas dan kuantitas kerja, keberagaman di tempat kerja, pedoman yang mengatur perilaku, hasil dan lingkungan kerja yang diharapkan dari karyawan dan perusahaan, kesempatan yang sama memberikan kesempatan yang sama dalam mencapai kedudukan tertentu atas dasar kemampuan pribadi dan jasa-jasanya untuk mencegah kecemburuan sosial. 5. Pekerja anak. Pekerja anak mengacu pada pekerjaan yang dilakukan anak-anak di bawah umur atau yang berdasarkan sifat keadaannya dapat berbahaya. 6. Hak asasi manusia. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian, teori dan relevansinya. Secara etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya perilaku seseorang, adat istiadat, perasaan batin, watak, serta kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Selain itu, etika membantu menentukan pedoman untuk tindakan yang bermoral dan bertanggung jawab dalam kehidupan. Macam-macam etika. Etika deskriptif, etika yang menguraikan atau menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral dari norma-norma dan konsep etis secara deskriptif. Etika deskriptif ini berbicara mengenai fakta secara apa adanya sehingga bersifat realistis. Etika normatif, etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindari hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat. Meta etika adalah studi tentang hakikat yang lingkup dan makna penilaian moral. Meta etika juga bisa menjadi sebagai suatu jalan menuju konsepsi atau benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Dalam meta etika, tindakan atau peristiwa yang dibahas, dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang dibuatnya. Teori-teori etika deontologis. Teori ini menekankan pandangan etika yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kewajiban atau aturan yang harus diikuti, bukan berdasarkan mempertimbangkan konsekuensinya. Untuk teori ini berpacu pada hasil atau konsekuensi dari suatu tindakan. Tindakan akan dianggap etis atau hak jika tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua individu yang terdampak atau meningkatkan derajat. Eudaimonia. Teori ini berfokus pada karakter moral individu daripada aturan atau konsekuensi dari sebuah tindakan. Kontraktualisme. Teori ini yang terkenal akan prinsip keadilan sebagai fairness,
Relativisme standar moral tergantung pada budaya, norma sosial, atau perspektif individu. Tidak ada kebenaran moral yang absolut. Feminisme menjadi suatu ideologi yang memperdayakan perempuan yang memiliki tujuan memperjuangkan hak wanita dengan menetapkan kesetaraan gender. Relevansi teori etika. Teori etika memiliki relevansi yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari karena membantu individu dan masyarakat dalam menentukan tindakan yang benar dan salah, baik dan buruk, serta apa yang seharusnya dilakukan dalam berbagai situasi dan aspek kehidupan, terutama dalam konteks kehidupan berbisnis. Setiap teori menawarkan panduan dan landasan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai situasi bisnis, termasuk interaksi dengan pelanggan, mitra, karyawan, dan lingkungan. 1. Panduan dalam mengambil keputusan. Teori etika memberikan kerangka kerja yang membantu memilih keputusan sulit, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun profesi. 2. Menguraikan konflik. Dengan mematuhi standar etika yang disepakati bersama individu dalam masyarakat dapat menghindari banyak konflik yang timbul dari perilaku tidak etis seperti ketidaklanjutan, ketidakadilan, atau keserakahan. 3. Peningkatan kesejahteraan sosial. Etika mengajarkan rasa hormat, keadilan, dan tanggung jawab dalam hubungan sosial yang selaras dengan teori utilitarianisme yang menekankan pada tindakan yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak mungkin. Menjaga integritas dan karakter pribadi. Etika kebijakan yang menekankan betapa pentingnya mengembangkan karakter yang baik seperti kejujuran, keberanian, dan kedermawanan. Halo, kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Nadi Budiansyah. Saya akan membacakan hak dan kewajiban pengusaha. Hak pengusaha antara lain membuat peraturan dan perjanjian kerja, hak untuk melakukan PHK, penutupan perusahaan, hak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi perusahaan, berhak untuk menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan. Kewajiban pengusaha adalah satu prestasi yang harus dilakukan oleh pengusaha bagi kepentingan tenaga kerjanya. Hak dan kewajiban pekerja. Hak pekerja sama untuk semua status hak dasar untuk memperoleh upah yang layak, hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan tanpa diskriminasi. Kewajiban pekerja yaitu melaksanakan dengan tanggung jawab, menjaga rahasia perusahaan dan menaati seluruh peraturan perusahaan. Pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan adalah upaya mendorong atau membantu karyawan memiliki kepercayaan dalam menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat karyawan mandiri dan mampu sehingga karyawan merasa mempunyai kepercayaan diri dalam menjalankan tugasnya sehingga bisa bekerja secara efektif. Istilah memperdayaan karyawan mengacu pada wewenang dan kebebasan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya untuk membuat keputusan dan mengambil langkah-langkah yang diperlakukan gunanya mencapai tujuan. Hak dan kewajiban pemilik usaha. Jenis hubungan pemilik usaha dengan karyawan. Yang pertama, adanya kesepakatan dua belah pihak. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan berlaku adapun jenis-jenis yang diatur oleh perjanjian kerja dan hukum ketenaga kerjaan. Hubungan kerja berdasarkan perjanjian. Jenis perjanjian kerja, hak dan kewajiban, dinamika, hubungan. Hak dan kewajiban pengusaha atau orang yang menjalankan wirausahaan adalah seorang atau lebih yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengelola usaha dengan melibatkan orang lain untuk mensupport sebagai pekerja. Oke, terima kasih.